Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 492 Saudara Ipar adalah Maha Kuasa. Ledakan. Daniel Bastian tidak bergerak, dia mengayunkan Ming Hong Dao di tangannya, dan sekali lagi memblokir serangan lawan. Bang bang bang. Untuk sementara, keduanya bertarung sengit bersama. Daniel Bastian mengandalkan kekuatannya sendiri dan kekuatan saber Ming Hong untuk sementara menahan serangan lawan. Tubuh keduanya bersilangan di jalan yang sunyi dan gelap ini, terdengar semburan suara menderu, dan riak energi yang menakutkan dilepaskan. Si Tukian, yang berada di samping, melihat pemandangan di depannya, matanya dipenuhi keterkejutan, dan wajahnya terus berubah. Pada saat ini, keempat pria yang melindungi si Tukian bangkit dari tanah, wajah mereka pucat, menyaksikan pertempuran antara Daniel Bastian dan keduanya di kejauhan, mata mereka dipenuhi dengan kengerian, dan ekspresi mereka sangat serius. "Nona, kekuatan orang ini menakutkan, ayo pergi dulu." Salah satu dari mereka memandang si Tukian dan berkata, sementara tiga lainnya mengangguk. Mata si Tukian berkedip sesaat, tapi tanpa bicara, dia berbalik dan kembali ke mobil. Segera Bentley pergi dari sini dengan cepat. Akhirnya pergi. Setelah mobil Bentley pergi, mata Daniel Bastian menyipit, melihat pembunuh tersembunyi di depannya, dia langsung mengarahkan pandangannya yang menggetarkan jiwanya. Segera, pembunuh tersembunyi itu berhenti, dan matanya mulai mengendur. Teknik pupil es dan api. Segera setelah itu, Daniel Bastian melakukan teknik murid es dan api yang sudah lama tidak dia lakukan. Cahaya, satu biru dan satu merah, ditembakkan dari mata Daniel Bastian, berubah menjadi es dan api yang tak berujung, dan ditembakkan ke arah si pembunuh yang tersembunyi. Tepat ketika teknik murid es dan api hendak menyerang lawan, master pembunuhan siluman tiba-tiba terbangun, melihat dua sinar cahaya yang menakutkan mendekat, raut wajahnya berubah drastis, dia dengan cepat melambaikan senjata di tangannya, dan pada saat itu, pada saat yang sama aliran energi sejati yang terkondensasi meletus dari tubuhnya. Boom! Kedua murid membombardir senjata lawan dan ki yang sebenarnya satu demi satu. Senjata itu dibekukan menjadi sepotong es dan hancur, dan murid merah membombardir ki yang sebenarnya dari lawan, meledak terbuka, tubuh lawan terguncang kembali beberapa langkah. Hancurkan. Pada saat ini, Daniel Bastian sedang memegang saber Ming Hong, semua kekuatan bintang meletus, dan dia mengambil langkah maju, dan menebas pembunuh yang tersembunyi itu dengan ganas. Mengamuk, penuh permusuhan meledak dari Ming Hong Dao, dengan kekuatan mengerikan. Master pembunuhan tersembunyi baru saja melawan teknik murid es dan api Daniel Bastian, dan energi sejati di tubuhnya bergetar, dan akhirnya dia melihat cahaya pedang menakutkan Daniel Bastian menyerang dengan seluruh kekuatannya. Tersembunyi. Ahli pembunuhan sembunyi-sembunyi tiba-tiba mengeluarkan suara, dengan aura khusus melonjak dari tubuhnya, dan menghilang dalam sekejap, pisau itu menebas tanah, menciptakan jurang yang dalam di lantai beton. Cukup cepat untuk kabur, tapi percuma. Daniel Bastian muntah dengan dingin, singkirkan sabre Ming Hong, dan langsung memanggil segel 9 naga. Kowon. Represi. Daniel berteriak keras, mengaktifkan segel 9 naga, dan meledakkannya ke suatu tempat. Segel 9 naga melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan, memperlihatkan tubuh pembunuh yang tersembunyi, dengan tatapan ngeri yang tak tertandingi di matanya. Boom! 9 naga berubah menjadi gunung dan menekan pembunuh tersembunyi ini, paksaan yang menakutkan menyelimuti 4 arah, sehingga lawan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar, dan ditekan oleh segel 9 naga. Gelombang energi yang menakutkan bergulir dan tersapu, dan seluruh tanah hancur. Ketika energi cahaya menghilang, segel 9 naga kembali ke tangan Daniel Bastian, dan pembunuh yang tersembunyi telah sepenuhnya terbunuh, dan sebuah lubang yang dalam muncul di tanah. Hah! Daniel Bastian menarik napas dalam-dalam, menarik segel 9 naga, memobilisasi seni tubuh hegemon bintang 9 di tubuhnya, dan mulai menyerap kekuatan bintang-bintang di langit berbintang untuk menambah kekuatannya sendiri. Benar saja,
Setiap kali segel 9 naga digunakan, itu akan menguras kekuatan seluruh tubuh. Jika musuh lain muncul, dia mungkin benar-benar habis. Setelah memulihkan sebagian kekuatannya, Daniel Bastian berjalan ke mayat pembunuh tersembunyi ini, dan melepaskan gumpalan api merah untuk menghancurkan mayatnya. Di Taman Begonia, saat Daniel Bastian masuk ke villa, Yeti Yashi datang. "Kakak ipar, kamu benar-benar luar biasa. Adikku akan segera sembuh." Yeti Yashi menatap Daniel Bastian dengan penuh semangat. "Aku bilang, adikmu akan baik-baik saja." Senyum muncul di wajah Daniel Bastian. "Kakak ipar, aku menemukan bahwa selama kamu di sini, semuanya bisa diselesaikan," kata Yeti Yashi sambil tersenyum. "Itu pasti, iparmu maha kuasa." Daniel Bastian membual. "Berkat kamu kali ini, jika bukan karena kamu, aku khawatir keluarga Yeti dan keluarga Yeti kita sudah berakhir." Rizka Yeti berjalan di depan Daniel Bastian dan berkata tanpa sadar, menatap Daniel Bastian dengan cahaya aneh di matanya. "Kamu adalah tunanganku, calon istriku, jadi tentu saja aku tidak bisa membiarkanmu diganggu." Daniel Bastian cemberut dan tersenyum. "Ngomong-ngomong, apakah ada hubungan antara kamu dan si Tukian? Kamu sepertinya sudah lama saling kenal." Mata Rizka Yeti berkedip, dan dia menatap Daniel Bastian. "Itu tidak dianggap kenalan, itu baru saja bertemu sebelumnya. Jangan khawatir, dengan aku di sini, dia tidak berani melakukan apapun padamu dan Nyonya Yeti." Daniel Bastian berkata dengan ringan. Rizka Yeti melirik Daniel Bastian selama beberapa saat dan tidak berbicara. Setelah makan malam, Daniel Bastian membawa kotak batu spiritual ke dalam ruangan, membuka kotak itu, dan melepaskan energi spiritual yang kental, yang membuat orang merasa segar untuk sementara waktu. Melihat Lingxi di dalam kotak ini, wajah Daniel Bastian menunjukkan ekspresi kegembiraan yang kuat. Mengambil beberapa potong batu roh, Daniel Bastian duduk bersila di tempat tidur, mengoperasikan seni tubuh hegemon bintang 9, dan dengan panik menyerap energi roh di batu roh. Aliran energi spiritual murni yang tak tertandingi mengalir ke tubuh Daniel Bastian, dan mengalir ke titik akupuntur di sepanjang anggota tubuhnya. Pada saat yang sama, di ruang tamu keluarga Yang Huaimin dan Yang Hao terlihat sangat jelek. "Sialan, aku tidak menyangka akan gagal pada akhirnya." Yang Hao tampak muram, dengan tatapan keengganan di matanya. "Anak ini sangat kuat. Tapi kali ini kami tidak mendapatkan apa-apa, setidaknya kami mendapat bagian dari saham Yeti, dan sekarang kami juga pemegang saham Yes terbesar kedua, cepat atau lambat Yeti ini akan menjadi milik kami." Yang Huaimin berkata dengan suara yang dalam. Setiap kali Daniel Bastian yang keluar untuk membuat masalah pada akhirnya, sial. Wajah Yang Hao ganas, dan ada tatapan suram di matanya. Segera, Yang Hao memikirkan sesuatu dan memandang Yang Huaimin. "Ayah, Daniel Bastian tahu bahwa kami merencanakan insiden ini di belakang layar, tetapi dia tidak melakukan apapun pada kami. Mungkinkah dia memiliki konspirasi? Anak ini tidak dapat diprediksi, tetapi menilai dari kepribadiannya sebelumnya, sangat tidak normal bahwa dia tidak melakukan apapun kepada kami kali ini. Anda tinggal di rumah beberapa hari ini dan jangan keluar. Saya akan mengirim beberapa orang lagi. Mari kita lihat apa yang terjadi padanya terlebih dahulu." Mata Yang Huaimin berbinar, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Di kota Naga Utara, Yu Pengfei tinggal di ruang belajar di Manor. Bab 493 Permohonan Mo Shuqian. Yu Pengfei mengenakan gaun hitam dan duduk di samping, minum secangkir teh di tangannya, dan berdiri di depannya adalah seorang pria paruh baya. "Tuan, menurut penyelidikan kami, anak ini tiba-tiba muncul di Tianhai beberapa bulan yang lalu, dan identitasnya tidak diketahui." Pria parubaya itu berbicara. "Apakah kamu memberitahuku ini setelah menyelidiki begitu lama?" Wajah Yu Pengfei menjadi gelap, dan kilasan kemarahan muncul di matanya. "Kepala sekte juga ada di sana. Setelah penyelidikan dan penemuan kami, Daniel Bastian ini kemungkinan besar adalah putra dari putra kedua keluarga Bastian yang diusir dari keluarga lebih dari 10 tahun yang lalu." "Seorang anggota keluarga Bastian?" Ekspresi kaget melintas di mata Yu Pengfei, dan wajahnya sedikit berubah.
Master Sekte, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pria parubaya itu memandang Yu Pengfei. Bahkan jika dia adalah anggota keluarga Bastian, dia harus dibunuh. Yang lain takut pada keluarga Bastian, tapi keluarga Yan saya tidak takut. Terlebih lagi, karena dia diusir dari keluarga Bastian, itu berarti dia adalah bukan lagi anggota keluarga Bastian. Jika kamu membunuhnya, keluarga Bastian tidak akan mengatakan apa-apa. Sekarang setelah kamu mengetahui identitasmu, biarkan Daiming melakukannya dan bawa kepalanya untuk menemuiku. Yu Pengfei berteriak dengan dingin. Ya, Tuan Pintu. Pria parubaya itu mengangguk dan berjalan keluar dengan cepat. Keluarga Xiao. Yu Pengfei bergumam pada dirinya sendiri, matanya berbinar. Di hari yang baru, Daniel Bastian terbangun dari latihannya, dan di depannya ada puluhan batu roh yang telah kehilangan kilau dan auranya. Ini adalah batu roh yang dikonsumsi oleh Daniel Bastian tadi malam. Setelah satu malam latihan, dengan bantuan energi spiritual yang terus-menerus dalam batu roh ini, Daniel Bastian akhirnya merasa bahwa alamnya telah meningkat, dan dia sangat dekat dengan tahap tengah alam Gangki. Hanya saja tidak mudah untuk ditembus, perlu ada kesempatan, sedangkan untuk membuka titik lubang besar kelima, bahkan lebih di luar jangkauan, saya tidak tahu kapan itu akan terjadi. Daniel Bastian melewati acu poin utama kelima sekarang, kekuatannya mungkin langsung melonjak ke alam kondensasi Ki, jadi dia tidak perlu takut dengan Master Realm kondensasi Ki. Hanya saja 9 titik akupuntur utama menjadi semakin sulit untuk dilalui di belakang, dan energi yang dibutuhkan terlalu besar. Bahkan Daniel Bastian tidak tahu berapa lama untuk membuka 9 lubang sepenuhnya. Setelah bangun dan mandi, setelah sarapan, Daniel Bastian meninggalkan beberapa batu roh, dan mengirimkan semua batu roh yang tersisa ke Mat Lion dan yang lainnya, memungkinkan mereka untuk mulai menyerap energi roh di batu roh untuk meningkatkan kekuatan mereka. Dengan batu roh ini, kekuatan mereka akan meningkat lebih cepat dari sebelumnya, itulah yang ingin dilihat Daniel Bastian. Keluarga Mo, di aula keluarga Mo. Pria bertopeng emas berdiri di tempat pertama, di depannya, seluruh keluarga Mo Sihai berdiri di sini dengan kepala tertunduk. Sebelum anak itu melarikan diri di mausoleum bawah tanah, sejak dia keluar kali ini, kita harus membunuhnya. Itu berteriak dengan suara dingin, dengan niat membunuh yang menakutkan muncul di matanya. Tuanku, putra ini tidak melakukan apa-apa, mohon belas kasihan, tuanku. Kata Mo Shuqian tiba-tiba. Kenapa kamu memohon padanya beberapa kali? Pria bertopeng itu menatap Mo Shuqian dengan sepasang mata, memancarkan keagungan yang menakutkan. Kulit Mo Sihai, Mo Shumei, dan Mo Xiaochong semuanya sedikit berubah. Karena dia menyelamatkan hidup saya ketika saya berada di Suzhou dan Hanzhou, dan saya ingin membalas kebaikannya. Kata Mo Shuqian langsung. Tidak apa-apa untuk tidak membunuhnya. Sekarang teratai suci telah ditemukan, kamu harus bergabung denganku dan menerima warisan dari orang suci. Ini adalah perintah dari orang suci. Pria bertopeng itu meludah dengan nada serius. Sedikit berubah, matanya berkedip, dan dia berkata, oke. Saudari. Kemudian Mo Shumei menatap Mo Shuqian. Tak perlu dikatakan. Mo Shuqian berbicara dengan wajah tenang dan mata setenang air. Kalau begitu, ayo pergi. Mengatakan sesuatu dengan acuh tak acuh, bangkit dan berjalan keluar. Kakak, kamu benar-benar ingin menerima warisan orang suci. Begitu kamu menerima warisan orang suci, itu akan menjadi. Mo Shumei memandang Mo Shuqian dengan sedikit khawatir. Karena sudah ditakdirkan, jadi bagaimana jika lebih awal atau lebih lambat? Mo Shuqian tersenyum ringan. Mengapa? Mo Sihai di samping sedikit menghela nafas. Di pangkalan tersembunyi di Huaxia, sekelompok orang berpakaian hitam, dengan tato darah di tubuh mereka, dan mengenakan topeng tengkorak perunggu, topeng tengkorak perak, dan topeng tengkorak emas berkumpul di sini. Ada bau darah yang menyengat di sekujur tubuhnya, yang membuat orang ketakutan, seperti Algojo. Orang-orang ini semua adalah pembunuh dari organisasi pembunuh yang terkenal secara internasional, Blood Soul. Ada ratusan orang berkumpul di sini, kebanyakan dari mereka adalah pembunuh jiwa darah yang memakai topeng tengkorak perunggu dan tangan topeng tengkorak perak.
Saat ini, dua sosok muncul di pangkalan, salah satunya mengenakan jubah berwarna darah, dengan rambut berwarna darah, wajah cantik, sedikit kejahatan, dan cahaya berwarna darah di matanya. Di belakang pemuda ini, diikuti oleh seorang pria yang mengenakan jubah berlumuran darah dan memegang pedang, wajahnya dingin dan tidak berperasaan, dan matanya biasa saja, tanpa ekspresi apapun. Namun, ada aura khusus yang merasuki tubuhnya, yang membuat orang merasa takut untuk mendekat dan merasa ketakutan. Tuan kecil. Menyusul kedatangan kedua orang ini, para Blood Soul Killer yang hadir membungkuk dan berteriak, tentu saja mereka semua meneriaki pemuda berjubah merah di depan. Tuan kecil. Pada saat ini, seorang pria yang mengenakan topeng tengkorak emas datang, memandangi pemuda berjubah darah itu dan membungkuk. Jiwa darah sekarang? Muda itu berkata dengan acuh tak acuh. Ada hampir 1.000 anggota jiwa darah yang tersebar di berbagai negara. Di antara mereka, ada lebih dari 400 orang di Huaxia, lebih dari 200 pembunuh perunggu, hampir 100 pembunuh perak, dan hampir 100 pembunuh emas. Ada 30 atau lebih 40 orang di tangan. Pria bertopeng tengkorak emas berkata dengan suara berat. Bagus sekali, tidak sia-sia sekte mengolahmu dengan hati-hati, jiwa darahmu adalah panah tajam di tangan sekte, siap menyerang kapan saja. Pria muda berjubah merah itu berteriak dengan dingin. Selalu patuhi pengaturan sekte. Itu berlutut di tanah dan berkata dengan hormat. Di mana Sueji? Bertanya tiba-tiba. Nona Sueji sedang berkultivasi di dalam, tapi... Mata pria itu berkedip sejenak, dan dia tampak sedikit ragu-ragu. Tapi apa? Katakan. Pria muda itu mendengus dingin. Sebelumnya, Blood Soul menerima misi untuk membunuh seorang pria, tetapi lawannya sangat kuat. Dan yang lainnya bukanlah lawan. Nona Sueji bergerak, tetapi masih gagal. Kemudian, ada yang salah dengan Nona Sueji, dan tidak ada orang lain yang diizinkan menyerang pria itu. Sebelumnya, kami mengirim seorang master untuk menyerangnya, tetapi Nona Sueji menghentikannya, mengatakan bahwa pria itu hanya bisa dibunuh olehnya. Pria itu berkata satu persatu. Mata pemuda berjubah darah itu berkedip, dan dia berjalan lurus ke dalam. Di sebuah ruangan di pangkalan ini, Sueji yang telah membunuh Daniel Bastian sebelumnya dan disentuh di sekujur tubuhnya sedang berlatih, ketika tiba-tiba pintu terbuka. Bab 494 Mutasi Villa Tianlong. Sueji berhenti berkultivasi, mengalihkan pandangan, dan melihat pemuda berjubah darah dan pemuda berbaju darah berjalan masuk. Tuan kecil. Sueji sedikit berubah, dan dia dengan cepat bangkit dan berteriak pada pemuda berjubah darah itu. Sueji, lama tidak bertemu, kamu terlihat lebih cantik. Pria muda berjubah darah berkata, dengan senyum jahat di sudut mulutnya, dan dengan lembut membelai wajah putih giok Sueji dengan satu tangan. Tubuh Sueji sedikit gemetar, dan dia mundur selangkah. Kenapa? Aku tidak melihatmu selama setahun, dan kamu sangat asing denganku, tidak bisakah kamu menyentuhku? Kulit pemuda berjubah darah itu tenggelam, dan rasa dingin berwarna darah muncul di matanya. Tidak. Sueji sedikit berubah, dan dia menggelengkan kepalanya. Jika bukan karena fakta bahwa saya belum berhasil mengolah latihan, Anda akan menjadi wanita Suekun saya. Darah itu mendengus dingin, lalu meludah. Kudengar kau gagal membunuh seorang pria, dan kau masih tidak membiarkan orang lain melakukan apapun padanya, kan? Ya, dia adalah orang pertama yang tidak aku bunuh, jadi aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Mata Sueji berkedip sejenak, dan berkata dengan suara yang dalam. Benar-benar? Suekun menatap Sueji dalam-dalam. Itu benar. Sueji mengangguk. Karena itu masalahnya, kamu tidak perlu khawatir tentang itu, Sue Luosha. Ambil tindakan dan kembalikan tubuh anak itu. Suekun melirik pria berpakaian darah di sampingnya. Pria berbaju darah itu mengangguk, dan berkata dengan acuh tak acuh, ya, tuan muda. Mata Sueji berkedip sesaat, tapi dia tidak berbicara. Sueji, ingat, kamu adalah wanita yang aku, Suekun, sukai.
Sebaiknya kamu tidak memiliki pikiran lain, jika tidak kamu harus mengetahui trikku, menjaga tubuhmu dengan patuh, dan kembali ketika aku berhasil berlatih kungfu. Selamat menikmati. Sue Kun tertawa dingin, berbalik dan berjalan keluar, diikuti oleh pria berlumuran darah bernama Sue Luosha. Saat keduanya pergi, mata Sue Ji memancarkan pandangan yang rumit dan tidak rela, yang bahkan lebih penuh dengan ketidakberdayaan. Tianhai, Tianlong Villa. Di aula villa ini, Zuo Qing dan Nasiu Hao Jie sedang duduk berseberangan, mengobrol tentang sesuatu. Saat ini, Zuo Mu datang dengan 2 cangkir teh dan meletakkannya di sampingnya. Kak, Tuan Muda, ini adalah teh terbaru yang saya dapatkan. Konon teh yang diseduh manis dan halus, dan memiliki efek menenangkan pikiran. Cobalah. Zuo Mu menatap mereka berdua dan berkata sambil tersenyum. Benarkah? Efeknya sangat bagus, aku ingin mencobanya. Zuo Qing berkata dengan senyum di wajahnya, mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Menonton Zuo Qing meminum teh, senyum dingin muncul di sudut mulut Zuo Mu tanpa sadar. Dan gerakan bawah sadar pihak lain ditangkap oleh Xiu Hao Jie, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia memandang Zuo Qing dan berkata, jangan minum. Sudah terlambat bagi Xiu Hao Jie untuk berbicara, Zuo Qing ini sudah minum teh, dan masih banyak. Tuan Muda, ada apa denganmu? Zuo Qing memandang Xiu Hao Jie dengan bingung. Ada yang salah dengan teh ini. Xiu Hao Jie berkata dengan tiba-tiba. Ada masalah dengan tehnya? Bagaimana mungkin? Zuo Qing memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, dan kemudian kulitnya berubah, tubuhnya bergetar, merasakan kehilangan kekuatan, dan matanya tiba-tiba beralih ke Zuo Mu. Kakak kedua, apa yang terjadi? Apa yang kamu masukkan ke dalam teh ini? Zuo Qing berteriak dengan tajam. Saudaraku, sepertinya kewaspadaanmu tidak cukup baik, dan kamu tertangkap dengan mudah. Tehnya tidak beracun, jadi kamu tidak perlu khawatir. Minum saja ini, dalam waktu 1 jam, kamu hanya bisa menampilkan 30% dari kekuatanmu paling banyak. Muncul di sudut mulut Zuo Mu. Kenapa kamu melakukan ini? Wajah Zuo Qing sangat jelek, dia berteriak dengan dingin, matanya penuh kebingungan, dia sama sekali tidak tahu apa yang ingin dilakukan kakaknya. Mengapa? Tentu saja, untuk mendapatkan semua ini, untuk mendapatkan Villa Tianlong dan grup Tianlong. Zuo Mu meludah dengan jijik. Anda. Zuo Qing menjadi gelap, matanya penuh amarah dan dia menatap Zuo Mu. Tentu saja juga untuk Asura Order. Zuo Mu berbicara, dia mengulurkan tangannya dan menyentuh tubuh Zuo Qing. Kamu benar-benar merencanakan Asura Order, sial. Mata Zuo Qing menyipit, dan dia menyerang dengan telapak tangan. Ledakan. Zuo Mu juga menyapanya dengan telapak tangan, dan 2 energi nyata yang menakutkan meledak. PFFT. Di tempat, Zuo Qing terbang keluar dan jatuh dengan keras ke tanah, dengan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Meskipun ranah Zuo Qing lebih tinggi dari Zuo Mu, tapi sekarang dia hanya bisa mengerahkan kurang dari 30% kekuatannya, dan dia sama sekali bukan lawan Zuo Mu. Pada saat yang sama, kendaraan komersial hitam muncul di luar Villa Tianlong. Saat pintu terbuka, sekelompok orang bergegas masuk ke Villa Tianlong. Siapapun yang menghalangi jalan akan dimusnahkan oleh sekelompok orang ini. Pemimpinnya adalah Feng Yan, diikuti oleh putranya Feng Shaoqing dan burung nasar bungkuk yang botak. Siapa kamu? Pada saat ini, sekelompok master yang bersembunyi di Villa Tianlong, yang aslinya adalah Shuramen, muncul, menatap Feng Yan. Apakah kalian semua sudah melupakanku, Feng Yan? Feng Yan memandang sekelompok orang dengan seringai di sudut mulutnya. Feng Yan, putra guru Disa. Segera satu orang akhirnya berbicara, menatap tajam ke arah Daniel Bastian. Mereka semua tinggal di Sekte Asura, setelah bertahun-tahun, meskipun Feng Yan telah banyak berubah, masih bisa dilihat jika Anda melihat lebih dekat. Mereka juga tidak menyangka akan bertemu seseorang dari garis keturunan Ertsa Gerbang Asura di sini, dan pihak lain masih tampak mengancam. Kamu hanya punya satu pilihan sekarang, berlindung padaku. Feng Yan menatap sekelompok orang dan berteriak dengan dingin. Feng Yan,
Silsilah Erksa dan silsilah Zuo Dharma milik Sekte Shura, apa maksudmu dengan itu? Salah satu ahli di alam kondensasi Qi mengarahkan pandangannya pada Feng Yan. Apa maksudmu? Maksudku sangat sederhana. Niat membunuh yang haus darah melintas di mata Feng Yan, dan begitu dia menggerakkan tubuhnya, kekuatan mengerikan dari energi sejati meletus, meledakkan orang itu di tempat. PFFT. Master dengan kekuatan Qi Condensation Realm ini terhempas oleh gerakan Feng Yan, memuntahkan seteguk darah, tubuhnya lemas di tanah dan mengejang hebat. Melihat pemandangan ini, wajah orang lain di Tianlong Villa berubah drastis. Ledakan! Ledakan! Pada saat ini, dua suara tumpul terdengar, dan dua sosok terlempar keluar. Itu adalah Xiu Haojie dan Zuo Qing, dan saat ini Zuo Mu berjalan perlahan. Melihat Zuo Qing terbaring di tanah dengan wajah pucat dan nafas yang lemah, orang-orang di Tianlong Villa yang hadir sangat terkejut, dan wajah mereka terlihat sangat jelek. Kerja bagus, kakak Zuo benar-benar luar biasa. Feng Yan itu memandang Zuo Mu dan berkata dengan senyum di wajahnya. Terima kasih Brother Feng atas pujian Anda. Tanpa obat yang Anda berikan kepada saya tidak akan bisa mengalahkan kakak sulung saya dengan lancar. Zuo Mu mencibir, dengan cahaya dingin di matanya.